Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar. Oke, hari ini dalam video ini saya akan membahas soal pemecahan masalah halaman 110 ya. Soal pemecahan masalah halaman 110 ini soal pemecahan masalah bab 4 tentang kubus dan balok ya. Kalau sudah selesai ini nanti kita lanjut ke bab 5. Oke, mari kita mulai saja. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, teman-teman semuanya, setelah selesai berdoa, mari kita langsung ke soal yang pertama. Oke, perhatikan bangun-bangun berikut ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bangun A, B, C, D ya. Ini pertanyaannya ada 2. Yang A, tentukan 2 bangun yang jika digabungkan akan membentuk sebuah balok. Kemudian yang B, hitunglah volume balok yang terbentuk. Oke, untuk pertanyaan yang A itu sudah cukup jelas ya. 2 bangun yang jika digabungkan akan membentuk sebuah balok, ini berarti bangun 1 A digabung dengan D ya. Bangun 2 atau balok yang kedua itu B digabung dengan C ya. Sudah cukup jelas ya. Nih, bangun 1 ini gabungan antara A dan D, bangun 2 gabungan B dan C. Nah, sekarang pertanyaan yang B, volume balok yang terbentuk ya. Hitunglah volume balok yang terbentuk. Oke, untuk bangun 1 atau bangun yang A dan D tadi ya, ini kalau digabungkan itu berarti berapa panjangnya? Ini sudah saya hitung. Bangun 1 itu panjangnya 5 satuan, lebarnya 4, tingginya 3. Berarti volume bangun 1 5 kali 4 kali 3, 5 kali 4 20 kali 3 60 ya, 60 persegi satuan. Atau kalau masih belum yakin ya, silahkan ikuti. Ini saya akan hitung ya, coba ya. Panjangnya berarti 1 2 3 4 5 ya, 5. Lebarnya 1 2 3 4, 1 2 3 4, dan tingginya berapa? Tingginya 1 2 3 ya. Ini digabungkan jadi satu, jadi tiga tingkat ya, atau 3 lapis begitu ya kan. Oke, jadi sekali lagi volumenya adalah 5 kali 4 kali 3 berapa? 60 persegi satuan. Kemudian yang bangun 2 itu panjangnya itu 1 2 3 4 5 6 ya, panjangnya 6 persegi satuan ya, lebarnya 1 2 3 4 ya, dan tingginya sama 3. Jadi volume bangun 2 adalah 6 kali 4 kali 3. 6 kali 4 itu 24, 24 kali 3 sama dengan 72. Jadi volume bangun yang kedua adalah 72 persegi satuan ya. Dengan demikian nomor 1 sudah kita kerjakan ya, sudah kita selesaikan. Volume bangun yang pertama atau bangun 1 itu 60 persegi satuan, dan bangun yang kedua itu volumenya adalah 72 persegi satuan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Mari kita baca bersama-sama secara perlahan. Sinta akan menghias akuarium miliknya dengan pasir dan bebatuan agar terlihat indah. Pertama-tama Sinta mengisi akuarium dengan air hingga 3/5 bagian. Lalu Sinta menuang pasir ke dalam akuarium yang telah berisi air sehingga air dalam akuarium naik hingga 4/5 bagian. Setelah itu Sinta meletakkan batu-batuan sehingga ketinggian air bertambah lagi 5 cm. Tentukan volume air, pasir, dan batu masing-masing. Jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi akuarium berturut-turut adalah 50 cm, 40 cm, dan 40 cm. Ini ngisi akuarium yang pertama kok malah airnya dulu ya. Ya, tapi ya tidak apa-apa. Ini bukan ini suka-suka yang bikin soal ya. Kalau biasanya kan akuarium itu pasirnya dulu baru airnya terakhir ya. Tidak apa-apa. Oke. Untuk menjawab nomor 2 saya sudah tuliskan ya. Ini jadi volume akuarium dulu kita
cari ya, volume akuariumnya kita cari, kemudian volume airnya itu bisa kita cari dengan mencari 3/5 bagian dari volume akuarium ya. Oke. Jadi untuk yang nomor 2, mula-mula kita hitung volume akuarium. Volume akuariumnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi sudah diketahui 50 ya, secara berturut-turut 50 40 40 ya. Jadi 50 kali 40 itu 2000 ya, 2000 kali 40 itu 80 cm kubik ya. Jadi volume akuariumnya itu sudah kita ketahui 80.000 cm kubik. Nah sekarang setelah diketahui volume akuariumnya, kita bisa mencari volume air ya. Sinta tadi mengisinya volume airnya berapa? 3/5 bagian akuarium ya. Jadi volume airnya itu 3/5 kali 80.000 cm kubik ya. 5 kita coret dengan 80 dapatnya 16 ya. Jadi 3 kali 16.000, 3 kali 16 ini 48.000 cm kubik. Jadi volume airnya itu sudah kita ketahui ya. Volume airnya berarti 48.000 cm kubik. Nah setelah itu, setelah diisi air itu kan Sinta mengisi dengan pasir ya, sehingga menjadi 4/5 bagian ya. Jadi volume pasirnya itu berarti 4/5 bagian akuarium kita kurangi dengan volume airnya ya. Jadi berapa ini? 4/5 kali 80.000 ya, dikurangi volume airnya yang sudah kita ketahui yaitu 48.000 cm kubik. Nah 4/5 ini kita kalikan 80.000, hasilnya adalah 64.000 ya. Jadi volume pasirnya 64.000 dikurangi 48.000 cm kubik, hasilnya adalah 16.000 cm kubik ya. Volume air sudah, volume pasir sudah, sekarang volume batunya. Nah untuk volume batu ya, itu kan volume itu panjang lebar kali tinggi. Nah ketinggian yang dimaksud itu bukan tinggi akuarium, tapi tingginya air yang bertambah ya setelah diisi batu ya. Jadi volume batunya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi air yang bertambah ya setelah batunya dimasukkan tadi ya. Berarti 50 kali 40 kali 5 ya. 50 kali 40 itu 2000 kali 5 10.000. Nah jadi 10.000 cm kubik. Nah dengan demikian jadi volume air, volume pasir dan batu berturut-turut adalah 48.000 cm kubik, 16.000 cm kubik dan 10.000 cm kubik ya. Sudah jelas ya teman-teman semuanya ya. Untuk yang nomor 2 sudah kita selesai kerjakan. Sekarang lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, sebuah kolam renang mempunyai ukuran panjang 40 meter, lebar 20 meter dan kedalaman ini sama dengan tingginya ya, tinggi akuarium, tinggi kolam renang, kedalamannya 2 meter ya. Nah kolam itu diisi air menggunakan 2 buah selang yang setiap selangnya mampu mengalirkan air sebanyak 4.000 liter per menit. Nah, ini jadi debitnya itu setiap selang itu 4.000 liter per menit, itu debit. Nah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh ya. Oke, jadi kita harus ketahui volume kolam renangnya dulu ya. Setelah itu berapa lama waktu yang diperlukan kalau menggunakan 2 buah selang yang masing-masing debitnya itu adalah 4.000 liter per menit. Oke, kita mula-mula tuliskan dulu ya, diketahuinya itu panjang kolam renangnya itu 40 meter, lebarnya 20 meter dan kedalamannya itu tinggi kolam renangnya itu 2 meter ya. Jadi ini kemudian diisi dengan 2 selang ya, tiap selangnya 4.000 liter per menit. Nah sekarang langkah yang pertama kita cari volume kolam renang. Volume kolam renangnya itu panjang kali lebar kali tinggi atau kedalamannya tadi ya. Panjangnya 40, lebarnya 20 ya, tingginya 2 ya. 40 kali 20 itu 800 kali 2 1600. Ingat satuannya adalah meter kubik ya, karena ini panjangnya semuanya adalah meter semuanya ya. Jadi volume kolam renang itu adalah 1600 meter kubik. Nah karena
pertanyaannya adalah apa yang diketahui selanjutnya adalah debit setiap selang itu 4.000 liter per menit ya. Itu liter itu ingat itu sama dengan 1 desimeter kubik ya, maka kita harus ubah volume ini, volume dalam satuan meter kubik ini kita ubah ke dalam liter ya, karena debit yang diketahui itu 4.000 liter ya per menitnya. Liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik ya, maka kita gunakan tangga satuan ya, meter kubik ke desimeter kubik ya. Kalau naik dibagi 1000 ya, karena ini ada pangkat tiganya. Kalau turun dikalikan 1000. Jadi volumenya, volume kolam renang 1600 meter kubik itu kita jadikan liter ya, kita jadikan desimeter kubik. Sehingga kalau turun kita kalikan 1000 ya. 1600 kali 1000 ya berapa? 1.600.000 desimeter kubik. Nah, itu sama dengan 1.600.000 liter. Nah, itu volume kolam renangnya sudah kita ketahui dalam satuan liter. Nah, sekarang kita cari waktu untuk mengisi kolam ya. Nah, debit itu yang kita ketahui tadi ya, ini rumusnya. Debit itu volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu untuk mengisi kolam berarti kita tinggal ubah ya, kita tinggal ubah volume dibagi debit. Nah, karena ada 2 selang maka debitnya ya, tadi kan debitnya masing-masing selang kan 4.000 liter per menit. Nah, kalau ada 2 selang berarti kita kalikan aja, kalikan 2 berarti debitnya menjadi 8.000 liter per menit. Nah, sekarang setelah diketahui debitnya, volumenya juga sudah sama satuannya, sama-sama liter, maka kita tinggal cari waktunya. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya tadi berapa? 1.600.000 ya liter. Nah, ini liter ya. Kemudian debitnya berapa? Ini liter per menit ya. Jadi 1.600.000 dibagi 8.000, ini kita bisa kita coret ya. Nolnya kita coret 3 masing-masing. 16 nya kita coret dengan 8, dapatnya 2, jadi 200 ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang itu 200 menit. Nah, 200 menit ini kita ubah menjadi jam. Kita bagi 60 ya. 60 kali 3 itu dapatnya kan berapa? 180 ya. 180 sisa 20 menit. Jadi 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam renang tersebut sampai penuh adalah 3 jam 20 menit ya. Oke, demikian ya teman-teman semuanya ya, siswa-siswi kelas 5 yang berbahagia. Ya, itulah tadi pembahasan soal pemecahan masalah halaman 110 buku SPS Matematika kelas 5 bab 4 ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya, mungkin kalian merasa terlalu cepat, mohon maaf. Kalau masih belum paham silahkan ulangi video ini atau ulangi diputar lagi ya, atau kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.